Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalil MPDI selaku dosen pengemban mata kuliah Etika Politik dan Pendidikan. Saya Nur Fitrianisi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya memilih soal poin ketiga, yaitu memilih materi tentang pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yakni pada tahun 1945 sampai 1966. Langsung saja, pada keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama secara umum belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Adanya perlawanan ideologis politis dari sebagian elit Islam telah menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak suka dari pemerintah kepada umat Islam. Perang dingin yang terjadi antara elit Islam dengan pemerintah menyebabkan pemerintah bersikap setengah hati terhadap nasib pendidikan Islam. Dengan duduknya elit Muslim yang progresif sejalan dengan visi misi dan tujuan pemerintah, keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama secara umum belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Adanya perlawanan ideologis politis dari sebagian elit Islam telah menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak suka dari pemerintah kepada umat Islam. Perang dingin yang terjadi antara elit Islam dengan pemerintah menyebabkan pemerintah bersikap setengah hati terhadap nasib pendidikan Islam. Dengan duduknya elit Muslim yang progresif sejalan dengan visi misi dan tujuan pemerintah, menyebabkan ada pula usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan kepentingan pendidikan Islam dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mendirikan Departemen Agama. Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal institusional. Urusan keagamaan dan pendidikan agama sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama. Yang masa penjajahan Belanda diresmikan bernama kantor Voor Inlijding Zaken. Pada masa penjajahan Jepang bernama Sumuka. Nah, setelah Indonesia merdeka, baru berubah nama menjadi Kementerian Agama yang diresmikan pada 3 Januari 1946. Namun, di samping itu, pemerintah juga mendirikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menimbulkan pengelolaan pendidikan yang dikotomis. Selanjutnya berdampak buruk pada nasib pendidikan agama, yaitu berupa adanya perlakuan diskriminatif dari pemerintah terhadap pemberian anggaran pendidikan agama, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang kedua, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa peraturan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Dalam hal ini, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang di dalamnya mengatur pendidikan agama di sekolah negeri, baik yang ada di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bab 12 pasal 20 undang-undang ini misalnya dinyatakan bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut ataukah tidak. Dalam bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan. Untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh Kyai Haji Imam Zarkashi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Tidak hanya itu, perhatian pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan agama juga terdapat dalam keputusan sidang MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, pada bulan Desember 1960, selanjutnya
pada pasal 3 keputusan MPRS itu juga dinyatakan bahwa agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan ketentuan bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama. Jika wali murid atau murid dewasa menyetujui, itu agar tidak keberatan. Dan untuk poin yang ketiga, memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Karena madrasah dan pesantren memberikan pendidikan agama, maka madrasah dan pesantren disertakan pembinaan dan pengembangannya kepada Departemen Agama. Berkaitan dengan tugas ini, Departemen Agama menetapkan kebijakan Departemen sebagai berikut: memberi pelajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, memberi pengetahuan umum di madrasah, mendirikan sekolah pendidikan guru agama atau PGA, dan pendidikan hakim Islam negeri atau PHIN. Nah, kebijakan Departemen Agama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, dengan memberikan bantuan fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti mengangkat guru agama, membantu biaya pembangunan madrasah dan bantuan lainnya. Itu walaupun jumlahnya masih terbatas sesuai dengan kemampuan ekonomi masa itu. Dan bisa kita garis bawahi bahwa pendidikan Islam pada masa Orde Lama ini yang berkuasa di negara ini adalah dulunya nasionalis. Fase Orde Lama yaitu yang paling menentukan berhasil tidaknya nasib pendidikan Islam di negara ini. Fase Orde Lama ini mengutamakan pendidikan umum, yakni Soekarno lah yang memandunya. Di masa Orde Lama, yang diakui kemampuannya adalah dari pendidikan umum. Meskipun belajar umum namun di lembaga madrasah tetap tidak dianggap. Nah, hanya lembaga sekolah umum saja yang diakui sebagai lulusan yang mumpuni. Nasib lembaga pendidikan Islam pada saat itu seperti tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dan benar-benar direndahkan. Pendidikan agama diduakan, sedangkan pendidikan umum selalu diutamakan. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.